semuanya, perkenalkan nama saya Idayani Putri Gea dengan NIM 0320210026. Saya dari Prodi S1 Keperawatan kelas A, Stikes Santai Elizabeth Medan. Di sini saya akan menjelaskan anatomi fisiologi sistem indera, yang dimana sistem indera adalah bagian dari sistem saraf yang berfungsi untuk proses informasi indera. Di dalam sistem indera terdapat reseptor indera, jalur saraf, dan bagian dari otak ikut serta dalam tanggapan indera. Umumnya sistem indera yang dikenal adalah penglihatan, pendengaran, penciuman, pengecapan, dan peraba. Baik, yang pertama kita masuk pada indera penglihat atau mata. Yang pertama sklera. Sklera ini yang terbentuk dari jaringan ikat yang berfungsi untuk mempertahankan bentuk bola mata dan melindungi bagian penting di dalam mata seperti retina dan lensa mata. Sklera ini ditutupi oleh konjungtiva, yakni selaput lendir berwarna bening yang berfungsi untuk melumasi mata. Kemudian kornea. Kornea ini fungsinya yaitu untuk membiaskan atau membelokkan dan memfokuskan cahaya yang masuk ke mata. Dalam proses melihat, cahaya masuk perlu dibiaskan oleh kornea menuju lensa mata atau kemudian diteruskan ke retina. Kemudian yang ketiga adalah pupil. Pupil ini berada di tengah iris atau bagian yang memberi warna pada mata kita. Fungsi pupil ini adalah untuk memungkinkan cahaya masuk ke mata sehingga dapat difokuskan pada retina untuk memulai proses penglihatan. Pada umumnya pupil ini akan terlihat bulat, sempurna, berukuran sama, dan berwarna hitam. Kemudian yaitu fungsi lensa mata itu adalah mengatur fokus cahaya sehingga cahaya jatuh tepat pada bintik kuning retina. Nah, untuk melihat objek yang jauh atau cahaya datang dari jauh, lensa mata akan menipis. Sedangkan untuk melihat objek yang dekat atau cahaya datang dari dekat, lensa mata akan menebal. Kemudian iris. Iris ini berfungsi mengatur sejumlah cahaya yang masuk ke mata dan menyesuaikan dengan bukaan pupil. Ketika terpapar cahaya terang, iris akan menutup atau menyempit dan membuat pupil terbuka lebih kecil untuk membatasi jumlah cahaya yang masuk ke mata kita. Kemudian badan siliaris atau ciliary body Nah, struktur ini terutama berfungsi untuk menjaga agar lensa tetap pada tempatnya, mengubah bentuk lensa sehingga cahaya dapat difokuskan pada retina, dan untuk menghasilkan aqueous humor, yaitu cairan yang menyebabkan mata dapat mempertahankan bentuknya. Kemudian koroid Nah, koroid ini adalah lapisan pembuluh darah pada mata yang terletak di antara retina dan sklera. Koroid ini berfungsi mengalirkan oksigen dan nutrisi ke retina. Kemudian retina. Nah, retina ini adalah lapisan sangat tipis di bagian belakang bola mata yang sensitif terhadap cahaya. Sel dalam retina yakni sel batang atau basilis dan sel kerucut atau konus yang berfungsi memicu impuls saraf melalui saraf optik ke otak untuk membentuk penglihatan. Kemudian fovea. Fovea ini terletak di pusat makula dan fungsinya untuk memberikan penglihatan detail yang paling tajam di mata. Kemudian saraf optik. Saraf optik ini juga disebut saraf kranial 2, yang dimana susunan saraf yang berfungsi mengirimkan informasi penglihatan dari retina ke otak. Nah, bagaimana mekanisme sistem mata atau penglihatan ini bekerja? Yaitu mata bekerja saat menerima cahaya. Nah, pantulan cahaya dari suatu benda masuk melalui pupil. Nah, kemudian diteruskan ke dalam lensa mata. Setelah itu lensa mata mengarahkan cahaya sehingga bayangan benda jatuh pada retina. Bayangan yang jatuh pada retina akan menghasilkan sinyal saraf dalam mozaik fotoreseptor di bagian lain retina. Selanjutnya, retina mengirim ujung-ujung saraf retina menyampaikan bayangan benda tersebut ke otak.
Selanjutnya, otak mengolah bayangan tersebut sehingga benda tersebut dapat dilihat oleh mata. Kemudian kita masuk pada indera pembau atau hidung. Ini gambarnya. Nah, hidung atau indera penciuman ini berfungsi untuk mendeteksi bau serta salah satu anggota dari sistem pernapasan. Selain dua fungsi tersebut, hidung juga berfungsi sebagai pembersih saluran napas dan membantu saat merasakan makanan atau minuman. Nah, indera pembau ini atau penciuman ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama sel olfaktori. Ini sel olfaktori ini berfungsi sebagai reseptor utama indera penciuman. Saraf ini memonitor asupan bauan yang dibawa udara ke dalam sistem pernapasan manusia dan sangat menentukan rasa, aroma, dan palatabilitas dari makanan dan minuman. Kemudian yaitu saraf olfaktori ini. Nah, saraf olfaktori ini membawa rangsangan bau untuk indera penciuman dari hidung ke otak. Kemudian kita masuk pada indera peraba atau kulit. Ini gambarnya. Nah, panca indera peraba ini yang berperan agar manusia menyadari adanya sentuhan, kemudian tekanan, panasnya suhu di sekitar getaran hingga rasa sakit. Nah, alat peraba ini terdiri dari yang pertama kelenjar minyak. Ini. Nah, fungsi dari kelenjar minyak ini yaitu yang mengeluarkan pelumas dan lemak lainnya. Penting bagi kesehatan kulit kita. Sebagaimana kita lihat, kelenjar minyak ini atau sebagaimana jaringan lainnya memiliki peran tersendiri. Kemudian otot arektor pil atau mendirikan rambut ini. Nah, otot arektor pil ini adalah otot polos kecil yang menempel di folikel kulit rambut. Kontraksi arektor pil ini menyebabkan rambut-rambut halus di kulit menjadi tegak. Biasa disebut dengan merinding. Pemicu kontraksi arektor pili ini dapat disebabkan oleh hormon adrenalin maupun saat tubuh berusaha mempertahankan panas tubuh ketika kedinginan. Kemudian folikel rambut. Nah, folikel rambut ini adalah pori pada epidermis kulit yang menjadi tempat tumbuhnya rambut. Nah, folikel rambut ini turut pula berperan dalam menentukan bentuk rambut dan warna rambut. Kemudian saraf ini. Nah, fungsi dari sistem saraf ini adalah untuk menerima, mengelola, dan menyampaikan rangsangan dari seluruh organ. Nah, sistem dan jaringan saraf ini yang kompleks dibagi menjadi dua jenis, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Kemudian jaringan ikat ini. Nah, jaringan ikat ini merupakan salah satu dari 4 kelas utama jaringan yang jumlahnya paling banyak dan tersebar luas. Seperti rangka kayu pada rumah, fungsi jaringan ikat adalah untuk menopang, melindungi, dan memberi struktur pada jaringan dan organ lain di dalam tubuh. Kemudian kelenjar keringat. Ini. Nah, kelenjar keringat ini salah satu fungsi utamanya yaitu untuk mempertahankan suhu tubuh agar tetap normal dan tidak meningkat terlalu tinggi. Hal ini karena saat tubuh seseorang mengalami peningkatan suhu di atas normal atau hipotermia, maka ia dapat mengalami mual, muntah, kram otot, sakit kepala, dan hingga pingsan. Kemudian rambut ini. Nah, fungsi dari rambut ini di bagian teratas tubuh kita ini adalah untuk melindungi kulit kepala dari sengatan matahari dan hawa dingin. Tak kurang dari 100.000 helai rambut yang tumbuh di kepala manusia dewasa. Setiap helai tumbuh dalam waktu 2 hingga 6 tahun. Kemudian pori keringat. Ini pori-porinya di atas ini. Fungsi utama dari pori-pori ini di permukaan kulit ini adalah mengeluarkan sebum atau minyak dan keringat. Selain itu, keringat yang keluar dari tubuh juga membawa berbagai kelebihan zat di tubuh. Salah satunya kelebihan garam. Kemudian saluran kelenjar keringat. Ini.
Salah satu fungsi utamanya itu kelenjar keringat ini adalah untuk mempertahankan suhu tubuh agar tetap normal dan tidak meningkat terlalu tinggi. Kemudian pembuluh darah ini. Nah, pembuluh darah ini berfungsi untuk mengangkut darah yang mengandung oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh. Darah mengalir dalam pembuluh darah dari jantung menuju seluruh tubuh, kemudian kembali lagi ke jantung. Kemudian jaringan adiposa ini. Nah, jaringan adiposa ini berfungsi isolasi serta bantalan tubuh, menyimpan asam lemak bebas setelah asupan makanan dan melepaskan asam lemak bebas selama keadaan puasa sehingga menjamin status energi yang cukup. Kemudian kita masuk pada indera pengecap atau lidah. Ini gambarnya. Lidah memiliki reseptor rasa untuk merasakan makanan, minuman, atau apapun yang masuk ke dalam mulut. Reseptor ini ditemukan di kuncup rasa. Dengan begitu, kita bisa membedakan rasa manis, asam, asin, pahit, enak, atau tidak enak. Yang dimana rasa asam terletak di sini, kemudian rasa asam terletak di sini, rasa manis terletak di sini, kemudian rasa pahit terletak di pangkal lidah ini. Selain berfungsi sebagai pengecap, lidah juga memiliki beberapa fungsi utama, antara lain membantu kita berkomunikasi, kemudian mengunyah, dan menelan makanan. Untuk menjalankan fungsinya, lidah dibantu oleh sejumlah otot dan saraf yang langsung terhubung dengan otak atau terhubung ke otak. Kemudian indera pendengar atau telinga ini. Nah, fungsi dari indera pendengar ini adalah untuk menerima rangsang berupa gelombang bunyi agar kita bisa mendengarkan bunyi tersebut. Telinga sebagai indera pendengar adalah salah satu organ tubuh penting bagi manusia yang digunakan untuk mengetahui dan menerima informasi dari lingkungan sekitar. Nah, bagaimana mekanisme telinga? Yaitu suara dapat masuk ke dalam telinga melalui udara. Nah, suara tersebut terlebih dahulu ditangkap oleh daun telinga atau auricula ini. Nah, yang berada di bagian luar telinga, lalu diteruskan ke gendang telinga atau membran timpani. Akibatnya gendang telinga bergetar, kemudian getaran tersebut diteruskan oleh tulang. Nah, tulang pendengaran ke telinga bagian dalam, tepatnya ke ujung saraf. Oleh ujung saraf, getaran tersebut disampaikan ke otak agar diolah sehingga manusia dapat mendengar. Baik, demikian yang bisa saya jelaskan mengenai anatomi fisiologi sistem indera ini. Kurang lebihnya saya minta maaf. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Bye-bye.